Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai botani tumbuhan tingkat tinggi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan. Dan materi ini disusun oleh saya sendiri, Rahmat Fajar, dengan NPM 2001-081008 dari Tadris Pendidikan Biologi kelas A. Nah, apa itu tumbuhan tingkat tinggi? Tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan berpembuluh adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan hara atau nutrien dari tanah oleh akar ke bagian tajuk, serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tubuhnya. Nah, tumbuhan tingkat tinggi ini memiliki alat reproduksi generatif. Tumbuhan tingkat tinggi terbagi menjadi dua subdivisio, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae merupakan tumbuhan yang berbiji terbuka dan belum memiliki bunga sesungguhnya, sedangkan Angiospermae merupakan tumbuhan yang berbiji tertutup dan sudah memiliki bunga yang sesungguhnya. Subdivisio Angiospermae dibagi menjadi dua kelas berdasarkan kepingan bijinya, yaitu klasis Monocotylodenae atau biji berkeping satu dan klasis Bicotylodenae atau biji berkeping dua. Nah, antara dua kelas tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kelas Monocotylodenae merupakan kelas tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Tumbuhan ini memiliki akar serabut, batang lurus dan ada yang bercabang. Pertulangan daun umumnya sejajar atau melengkung. Lalu kelas Bicotylodenae merupakan kelas tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah mempunyai akar tunggang, pola daun menyirip atau menjari, tidak berkaliptra, mempunyai kambium, dan kelopak bunga biasanya kelipatan 4 atau 5. Nah, untuk lebih memahami apakah itu tumbuhan tingkat tinggi, saya memiliki beberapa contoh tumbuhannya. Yang pertama di sini ada Song of India atau bunga Dracaena. Memiliki nama latin Dracaena reflexa. Dengan kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliales, famili Agafaceae, genus Dracaena dan spesies Dracaena reflexa. Tumbuhan ini adalah tanaman hias, sejenis tumbuhan suji yang berasal dari Samudra Hindia. Tumbuh dalam semak dengan batang ramping dan lentur, dengan daun yang memanjang. Kemudian ada singkong atau ketela pohon. Singkong memiliki nama latin Manihot esculenta. Dengan kingdom Plantae, divisi Trachyophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Manihot dan spesies Manihot esculenta. Manihot esculenta pertama kali dikenal di Amerika Selatan, kemudian dikembangkan pada masa prasejarah di Brazil dan Paraguay. Ketela pohon, ubi kayu atau singkong adalah perdu tahunan tropika dan subtropika. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Lalu ada bunga Sri Rejeki yang memiliki nama latin Aglaonema sp. Dengan kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Aglaonema, spesies Aglaonema sp dan memiliki varietas Aglaonema dona Carmen. Habitat asli tanaman ini adalah di bawah hutan hujan tropis, tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembapan yang tinggi. Lalu ada lidah buaya, memiliki nama latin Aloe vera. Dengan kingdom Plantae, divisi Trachyophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asparagales, famili Sanfrofoceae, dan genus Aloe serta spesies Aloe vera L. Boone.
Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Lalu ada cocor bebek yang memiliki nama latin Kalanchoe pinnata dengan kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Saxifargales, famili Crassulaceae, genus Kalanchoe, dan spesies Kalanchoe pinnata. Tanaman cocor bebek termasuk tanaman herbal dan merupakan jenis tanaman sekulen yang mampu hidup di daerah kering. Berasal dari Madagaskar tetapi dapat berkembang biak dengan baik di daerah beriklim panas dan lembab berhujan seperti Asia, Australia, Selandia Baru, Hawaii, dan tempat lainnya. Lalu ada lampu hijau atau Alocasia, memiliki nama latin Alocasia cucullata, dengan kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotylodenae, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Alocasia, dan spesies Alocasia cucullata. Tanaman ini memiliki nama umumnya tanah talas Cina yang tumbuh di beberapa bagian Asia seperti di Cina, India, Sri Lanka, dan Burma. Tanaman ini sering tumbuh di hutan, tepi sungai, rawa, daerah bebatuan, dan perbukitan yang terjal. Kemudian ada bunga kertas memiliki nama latin Bougainvillea dengan kingdom Plantae, divisi Trachyophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Nyctaginaceae, genus Bougainvillea, spesies Bougainvillea glabra, dan memiliki varietas Bougainvillea barbara Karsi. Bougainville adalah sebuah tanaman yang menyukai sinar matahari, mengingat habitat aslinya di kawasan Amerika Selatan, yang juga memiliki iklim tropis. Tanaman ini berkembang dengan sangat baik di Indonesia. Tanaman ini sering ditanam di taman dan kawasan perumahan. Kemudian ada lagi daun beludru, memiliki nama latin Epicea supreata dengan kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Gesneriaceae, genus Epicea, dan spesies Epicea supreata. Epicea supreata atau yang sering disebut dengan Flam violet adalah salah satu spesies tanaman tahunan dari famili Gesneriaceae yang ditemukan di Brazil, Kolombia, dan Venezuela. Kemudian ada beberapa contoh lain seperti buah naga yang memiliki nama latin Hylocereus. Lalu ada pucuk merah dengan nama latin Syzygium oleana. Ada bunga begonia yang memiliki nama latin Begonia sp. Daun miana, ada lengkuas, terus ada jambu air, dan masih banyak lagi. Nah, demikianlah video kita pada kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.